waktu di musim lalu pas dia gantiin Ronald Koeman di pertengahan musim ya, itu komposisi pemain menurut gua yang tidak meyakinkan sebenarnya untuk Barca bisa membantai Madrid ya. Tapi malah Xavi bisa gitu loh. Halo FIFA Mania, jumpa lagi di kanal YouTube Obrolan Vigo. Salah dong. Di kanal YouTube FIFA Goal dalam program Obrolan Vigo. Yoi. Bersama Herlambang. Yoi. Kaku gue sekarang ya. Kayak legend baru. Kali ini kita nggak bakal ngebahas soal tim yang kemarin sempat kalah di El Clasico. Oh iya. Barcelona dong, Nggak mungkin Man City dong? Enggak kan El Clasico. Kalau City sama PSG El Clasico. El Clasico. Nah ini sangat seru untuk dibahas karena kita bisa lihat maksudnya Barcelona ya harapannya. Ini mengacu pada El Clasico aja? Ya mengacu pada El Clasico dan musim ini sebenarnya musim ini dan beberapa performa mereka di Liga Champions juga ya. Maksudnya kita lihat dari bursa transfer musim panas ini Barcelona ini sebenarnya miskin. Punya utang banyak banget, tapi dia bisa datangin 9 pemain. Iya. Yoi, dan ini juga pemain-pemain premium ya? Premium semua loh, maksudnya ada Robert Lewandowski, ada Jules Koundé, ada Marcos Alonso, Rafinha, Andreas Christensen, Hector Bellerin, sama Frank Kessie. Nih kalau di All You Can Eat ibaratnya beli yang daging wagyu cuman bayarnya pay later. Iya benar, dapat Saikoro, bisa Saikoji juga bisa dapat. All You Can Eat yang gue harus Saikoji. Ngerep. Ini pemain-pemain elit loh maksudnya. Pemain-pemain elit dan juga pemain-pemain muda mereka juga lumayan elit ya. Iya, ada Pedri, Gavi, si Nico Gonzalez ya. Iya. Araujo muda tuh ya jadi. Masih muda. Lumayan muda sih maksudnya. Dan penyerang mereka juga gila sebenarnya. Memphis Depay, Robert Lewandowski. Itu kita sempat bahas ya di video punya Avenger ya. Avenger. Ya tapi kenyataan pada akhirnya kenyataannya tidak semudah itu kawan. Ini kita tag hari apa ya? Setelah El Clasico ya. Iya, setelah El Clasico ini Barcelona ada di peringkat 2 klasemen sementara dengan 22 poin. Jaraknya 3 poin dari Real Madrid. Yoi. Itu pasca kekalahan ya, pasca kekalahan. Jadi yang jadi masalah di sini adalah Barcelona tuh kalau ketemu tim yang di bawahnya mereka selalu menang kan? Iya, di La Liga tuh selalu menang. Cuman pada saat ketemu tim yang sepadan kayak Bayern Munchen, Inter Milan itu tuh agak susah menang gitu. Agak susah menang gitu. Berarti yang jadi masalah di sini sebenarnya kalau misalnya pemain kan katakanlah di atas kertas lu emang udah oke, udah bisa fight lah ya sama City, bukan sama City, sama Munchen sama Madrid segala macam gitu. Cuman masalahnya kenapa seperti ini gitu. Pada akhirnya kan itu kan pertanyaannya kan. Kalau gua sih ngelihatnya ini adalah masalah di Xavi Hernandez. Masalah di pelatihnya malah. Masalah di pelatihnya. Karena Xavi tuh menurut gua gini loh. Lu punya materi pemain yang udah oke, sesuai sama mau lu. Ini nggak ada intervensi kayak MU di ininya Woodward ya. Maksudnya ini emang bener-bener pure mau lu, semua dikasih sama manajemen. Lu nggak bisa ngelolanya dengan benar. Berarti kan ada masalah di sini. Iya sih. Kalau lu nonton Barcelona dalam beberapa match terakhir tuh kebetulan gue mau nggak mau nih harus agak nonton Barca karena timnya tuh secara komposisi bagus kan. Gue tuh berharap Barcelona yang era-era memang position tuh masih ada, tuh masih ada. Cuman kadang tuh di satu momen mereka tuh kerap main direct ball udah kayak tim-tim Inggris gitu, main cepat ke depan, kadang crossing. Sementara kayak crossing gitu kan di eranya Pep atau Enrique, maksudnya yang masih agak-agak apa sih namanya, position football tuh harusnya agak dikurangin. Oh iya sih. Nggak tahu ya, mungkin karena ada Robert Lewandowski jadi harus crossing. Padahal Lewandowski di Munchen pun nggak mesti disuplai pakai crossing, oke-oke aja sih. Iya sih, karena kan apa yang menjadi keunggulan Lewandowski itu sebenarnya sama ya kayak apa yang dimiliki sama Haaland sih. Positioningnya itu sebenarnya dia bagus ya. Positioningnya pemainnya dia tuh. Karena tidak perlu pakai crossing pun kalau misalnya emang dia berani untuk nyetak gol atau shoot pun juga ya udah gitu. Harusnya emang nggak ada masalah, cuman nggak tahu kenapa ya, kalau emang misalnya Barcelona masih terlalu banyak crossing, bedanya Xavi sama Ronald Koeman apa gitu maksudnya. Iya. Bahkan Ronald Koeman rasio pada saat dia dianggap gagal sama Barcelona tuh lebih baik dari Xavi yang sekarang. Kalau secara ini ya, tarikan ukurannya, gue pernah lihat di mana gitu ya. Gue nggak akan nyuruh nampilin sih, ini agak PR sih. Jadi
secara statistik tuh si Koeman agak lebih bagus dari Xavi. Koeman dengan tim Barcelona yang era Belandanya dia kan. Yang Memphis Depay gitu-gitu. Berarti emang gua tahu ya, maksudnya apakah Barcelona emang romantisme di Katalan tuh anjir, gue serius nih. Jadi setiap pemain yang pernah besar di Barcelona tuh punya kesempatan buat ngelatih ya, dari Johan Cruyff ya kan, terus si Pep Guardiola, Luis Enrique, Frank Rijkaard juga. Frank Rijkaard pernah di Barcelona, nggak di Milan loh. Di Milan dia. Frank Rijkaard di Milan. Itu tuh dikasih kesempatan buat ngelatih, pada akhirnya yang sukses kita tahu kayak Pep sama Enrique. Iya, Luis Enrique. Sama Tito Villanova, nggak tahu dia pernah main di Barcelona atau enggak. Intinya emang romantisme seorang pelatih tuh nggak mesti pernah main di klubnya buat ngelatih tim itu gitu. Kayak misalnya Jurgen Klopp kan nggak pernah main di Liverpool kan. Pep Guardiola juga nggak pernah di City. Ferguson, maksudnya romantisme kayak gini tuh udah selesai sih harusnya. Udah bukan lo ngasih ruang buat legenda lo ngelatih sih, kayaknya udah enggak sih. Tapi tuh menurut lu ini juga nggak sih Bang, ngaruh juga nggak sih, maksudnya untuk kalau kita ngomongin soal pelatih ya, maksudnya di beberapa tahun kebelakang ini emang klub itu ngelihat dari performa pelatih pada beberapa musim aja gitu loh. Bisa kita lihat maksudnya kayak di Steven Gerrard gitu loh. Di waktu di Rangers dia bagus. Cuma pas di Aston Villa kenyataannya kan tidak semudah itu gitu. Ini Frank Lampard juga. Ini si kasusnya untuk Xavi di awal kedatangannya tuh di 8 bulan pertama Barcelona kan sempat ngebantai Real Madrid kan, 0-0. Terus tapi dan ada di peringkat 2 dengan komposisi pemain yang bukan maunya Xavi gitu. Berarti kan setelah ada pemain baru ekspektasi harusnya tinggi kan, dan itu belum bisa diwujudin sama Xavi gitu. Gue khawatirnya sih bakal ada isu pemecatan sih yang kenceng nih karena performanya kurang nih. Dan waktu itu maksudnya kita juga pernah nulis di FIFA Goal waktu itu si Xavi ini maksudnya pre El Clasico. Pre El Clasico dia pernah ngomong kalau saya mengerti ada banyak tekanan dan kritik karena ini Barcelona. Saya tidak akan berhenti berusaha. Pada hari di mana saya tidak yakin, maka saya akan mengundurkan diri. Saya tidak akan menjadi masalah bagi klub ini dan jika saya bukan solusi, maka saya akan pergi. Itu sebelum El Clasico. Ternyatanya kan El Clasico tidak sebaik dengan apa yang dia inginkan gitu loh. Dan lucunya bener sih, maksudnya kata lu waktu di musim lalu pas dia gantiin Ronald Koeman di pertengahan musim ya. Itu komposisi pemain menurut gua yang tidak meyakinkan sebenarnya untuk Barca bisa membantai Madrid ya. Tapi malah Xavi bisa gitu loh. Tapi kenapa ketika dia udah dikasih segala macam fasilitas segala macam, tapi malah nggak itu? Ini tuh ibaratnya kayak anak bandel ya kan, dikasih apa-apa sama nyokapnya, duit segala macam, dia narkoba tuh. Kan? Kayak OKB sebenarnya sih, kayak orang kaya baru sih menurut gua. Maksudnya pas miskin dia kayak, Kemarin siapa yang ketangkep gara-gara penipuan itu? Artis? Indra Ken. Xavi, Anda bisa jadi Indra Ken, Xavi. Iya, apa dia namanya? Murah banget ya kan? Indra Hernandez sama. Bukan dong. Udah Indra kenapa ada Hernandeznya? Kali kan. Maksudnya kalau kita ngeliat statistika untuk Barcelona saat ini ya, di La Liga dia peringkat 2, main 9 kali, itu 7 kali menang, 1 kali seri dan 1 kali kalah. Untuk di Liga Champions sendiri mereka peringkat 3 grup. Ini sangat mengecewakan sebenarnya. Main udah 4 kali, 1 kali menang, 1 kali seri dan 2 kali kalah. Dengan poin 4 kali. Dengan 4 poin gitu. Untuk lolos ke fase selanjutnya sangat kecil sih. Sangat terbuka menurut gue. Sangat ke kecil. Europa League. Iya. Iya, benar. Untuk Europa League iya. Dengan di sana mereka bakal ketemu MU dan AS Roma. AS Roma di bawah. Mourinho sempat notice kan bahwa Europa League bakal kedatangan hiu-hiu dari Liga Champions. Itu salah satu 2 diantaranya itu Barcelona sama Juventus. Semoga ya omongan Mourinho bener ya kan. Dan ini yang menjadi pertanyaan banyak orang sih maksudnya. Lewandowski, banyak orang yang beranggapan kalau misalnya Lewandowski ini adalah panic buying. Maksudnya panic buying juga karena kan pas di akhir-akhir musim mereka butuh striker yang on fire juga. Lewandowski adalah pilihan yang tepat gitu. Tapi malah sebenarnya Lewandowski yang gendong tim. Secara yang gendong tim. Karena secara statistik ya dia udah main 13 laga, ini udah La Liga dengan Liga Champions ya. 13 laga, 14 gol dan 3 assist. 3 assist. Ini yang salah. Lewandowski nggak pernah salah. Maksudnya tugas seorang striker kan pada akhirnya mencetak gol kan. Ini diberikan gitu. Maksudnya gue rasa sih kemarin masalahnya di Barcelona tuh karena ini ya. Ini berkaca pada El Clasico aja. Enggak, maksudnya secara overall transfernya gitu. Concernnya mereka tuh terlalu fokus di lini depan. Dari kemarin kan kayak nama-namanya terlalu banyak kan, kayak Rafinha lah, si
Lewandowski, siapa lagi sih mana? Ada Ousmane Dembele juga. Ousmane Dembele dipulangin lagi kayak gitu-gitu tuh. Concernnya terlalu fokus di lini depan, sementara di lini tengah lu masih ngandelin Sergio Busquets. Lu belum dapet posisi yang tepat buat Frenkie de Jong. Yang mana tuh sebenarnya Busquets nggak ada, itu de Jong bisa ngisi di belakang. Jadi de Jong, Pedri sama Gavi kan harusnya. Cuman Barcelona terlalu fokus sama Busquets. Busquets kemarin di 2 laga terakhir lawan Inter sama Madrid kacau mainnya. Dan lini belakangnya juga terlalu gimana ya? Lo mengandalkan seorang Jules Koundé doang kayaknya dan di backup sama Eric. Iya, Jules Koundé pun kalau udah ngejaga kayak Vinicius gitu-gitu mending dia bikin Koundé. Iya, sama nyulam nih. Susah nih ya. Iya. Enggak, maksudnya coba lu pikir backnya Barcelona tuh Jules Koundé sama Eric Garcia. Eric Garcia di City nggak pernah main. Tiba-tiba main Barca. Dibeli sama Barcelona. Gimana ya kan? Iya. Ferran Torres juga. Maksudnya agak-agak ada sanksi mas. Kalau emang serius sih Barcelona harusnya bisa lebih ngebenahin lini belakang. Kemarin dikasih Pique main lawan Inter sama lawan Chelsea kemarin tuh. Sempat Pique main tuh. Tapi yang lucu tuh kemarin, maksudnya gue dengar celotehannya si Coach Datin ya. Ini waktu yang El Clasico kemarin itu mereka Barcelona punya Marcos Alonso, punya Jordi Alba untuk di sisi kiri, tapi malah mainin Alejandro. Iya. Itu nggak. Kalau Jordi Alba sih emang belakangan lagi kurs sih. Iya. Emang opsi terbaiknya cuma si Alejandro karena si Marcos Alonso secara fisik mungkin agak kurang kali. Tapi kan maksudnya kalau ngomongin mental ini ya. Iya kalau mentalitas mungkin iya sih. Kalau Balde ditaruh di El Clasico kayaknya tuh agak ngeri juga. Iya agak ngeri itu kayak. Iya emang lu ngasih kesempatan untuk anak baru sih. Cuman, tapi nggak ibaratnya tuh lo kayak mau ujian SIM, cuman lo suruh nyetir truk. Iya gitu. Ngeri. Ibaratnya lu mau UN, cuman lu suruh anak lu kelas 6 SD. Iya. Emang kan UN emang kelas 6 SD? Enggak, tapi kan maksudnya untuk UN SMA. Oh. Itu. Nah terakhir sebenarnya ini yang menjadi pertanyaan gua adalah, ini dosa besar Messi nggak sih? Maksudnya ini jadi. Enggak lah, Messi. Maksudnya semenjak Messi keluar ya. Ini kasusnya kayak MU sih sebenarnya. Semenjak Ferguson. Ya Ferguson menghilang. Enggak. Ya udah. Kalau untuk case-nya ini kalau emang Barcelona terlalu tergantung sama Messi kan harusnya tuh udah ada gantinya kan, udah ada Lewandowski. Harusnya tuh hal-hal kayak gitu tuh bukan menjadi excuse. Ya kan lo udah mengganti orang yang penting dengan orang lain yang penting juga harusnya itu problem solve kan. Kalau pelatih mungkin agak susah ya nyari orang yang tepat, tapi mungkin Erik ten Hag nih sekarang di MU udah bagus. Nih udah lupain MU lah, ngapain tuh bahas tim yang kemarin seri lawan Newcastle. Logo ente setan. Dari situ masuk neraka Anda. Masuk neraka Anda. Dari situ kita udah tahu. Tapi ini Bang maksudnya iya oke lah, maksudnya secara kualitas Messi dan Lewandowski itu emang 11-12 ya. Cuma secara apa ya? Kalau Messi itu maksudnya punya influence tersendiri untuk di tim gitu loh. Ketika dia emang berusaha keras untuk bermain, tim itu jadi terangkat moralnya. Sedangkan Lewandowski itu nggak bisa untuk itu tahu sih mungkin ya. Tapi sih intinya soal Messi ada kemungkinan sih kontraknya kan bakal habis besok ya. Di Juni Barcelona tuh pengen negosiasi ulang. Cuman Messi bilang terakhir tuh dia baru mau nentuin masa depannya bisnis Piala Dunia. Kita nggak tahu ya kalau emang Messi balik lagi itu lo ibaratnya udah baca buku yang udah selesai, lo baca ulang ya nggak ada hal yang spesial ya kan di situ. Iya, sekadar memori aja udah. Reuni tuh pada akhirnya adalah hal yang menyebalkan. Maksudnya kalau lo SMP ketemu temen reuni kan buat apa mesti ngomongin pasti yang udah-udah. Iya, gitu. Lo inget gak sih sama ini? Ya. Messi udah menang semuanya sama Barcelona, dia harus ngebuktiin apa lagi. Kalau Messi enak pulang ke Barcelona, masih ada Jordi Alba, masih ada Pique. Ronaldo pulang ke MU bingung. Kayak gue nggak pernah main sama lu pada nih. Pas balik ketemu sama Rashford yang dulu di Tenteng gitu. Bocah kayak gue Tenteng nih dulu. Nah itu sih penjelasan kita soal Barcelona kali ini ya. Semoga Barcelona bisa stabil melawan tim gede. Maksudnya kalau emang sih, maksudnya tim gede kan ketemu cuma berapa kali, cuman dalam satu musim kan. Lu kan lebih banyak ketemu tim-tim yang kasarnya di bawah lu kan. Cuman pada saat lu nggak bisa fight lawan tim gede, transfer ini semua untuk apa gitu kan? Bertanding Liga Champions juga hanya kiasan doang sih sebenarnya sih. Dan ya ini dua pertandingan selanjutnya untuk di Liga Champions ya ini harus jadi pembuktian ya. Di sisi lain juga dia harus nunggu Inter Milan kepleset ya. Iya sih. Itu aja soal Barcelona. Semoga
tidak mencerahkan. Semoga tidak mengecewakan di Europa League ya. Itu aja dari kami berdua. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe video ini, dan jangan lupa buat selalu kunjungin yang di bawah lah. Yang di bawah nih ada running text kalau salah di bawah nih. Apa sih di bawah tuh? Keluar nih running kan. Dan jangan lupa buat selalu update berita bola terbaru hanya di fifaball.com. Saya Heri Susanto pamit. Saya Ilham pamit undur diri. Salam FIFA Mania.